Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita dalam program acara kesayangan kita di podcast Muslim. Podcastnya Muslim Sejati seperti biasa. Kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan juga kami mengajak bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, unek-unek. Langsung aja sampein ya. Gak usah ragu, gak usah bimbang, jangan sungkan-sungkan, langsung aja nanti bisa hubungi kami di 0617944282 atau juga bisa melalui SMS dan WhatsApp-nya di 0852 77992202. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa ada Ustadz guru kita yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, sekaligus juga beliau menjadi tamu di kesempatan kali ini. Ada Ustadz Muslim Maslan MA. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ustadz, kalau ada rencana Ustadz ya tahun ini mau beli spring bed baru atau juga beli sofa baru, bisa nih ya beli sofa ataupun spring bed dari produk UV-Land. Nah ini kita lihat tuh sofanya bagus-bagus Ustadz. Alhamdulillah, cakep-cakep. Wah ini bagi yang nanti bisa langsung aja nanti cek ya di UV-Land atau di tokonya itu ada bacaan cahaya perabot. Nah ini ada di Mencirim nih Pak Ustadz. Rasanya mau tidur lagi kayaknya Mas. Ya itu sofanya. Selain sofa juga saat di sini juga menjual seperti rak piring juga ada. Ini lemari Pak Ustadz. Nah, ini lemari bagus nih kan Ustadz. Sayang rumah saya kecil nggak muat nampaknya Ustadz. Oke, Masya Allah. Juga yang mau menikah ya? Pas nih Ustadz. Ini rak piring Ustadz. Ada nih bagus nih Ustadz. Oke, terima kasih buat UV-Land. Semoga makin laris manis saja nih ya. Dan tentunya makin diberkahi karena ini adalah sebuah produk muslim Ustadz. Masya Allah. Oke Pak Ustadz, langsung aja kita mulai di kesempatan kali ini ya. Pertanyaan pertama kita. Nah ini berkaitan dengan isbal Pak Ustadz. Karena kita tahu bahwasannya isbal ini kebanyakan orang melupakannya gitu. Ataupun yang sudah banyak yang melakukannya gitu kan, celana cingkrang di atas mata kaki. Iya, kita taunya adanya mata kaki. Mata tangan kalau saya kecil dulu ada juga nih Ustadz. Nah di sini pergelangan. Di sini ya? Iya. Nah pertanyaannya Pak Ustadz. Ustadz, selama ini yang saya tahu dalil larangan isbal itu hanya pada kaki nih Pak Ustadz. Nah apakah hukum isbal di celana juga sama berlaku pada lengan baju yang panjang melebihi tangan? Mohon penjelasannya Ustadz. Kombo-kombo ngelewer gitu Ustadz. Masya Allah. Sekarang tuh mode ya. Fashion dari Korea dari mana? Oh gitu sih ya. Kebanyakan anak-anak remaja sekarang kan pakai baju yang kelewatan dia. Iya. Enggak pakai sarung tangan lagi enggak apa-apa gitu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dikatakan isbal. Isbal itu adalah pada asalnya adalah pada celana, sarung ataupun jubah ataupun apa jenisnya. Karena secara umum dikatakan dalam hadis Rasulullah dikatakan al-isbalu fil izari wa fil qamisi wa fil imamah. Ya kan? Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yang dimaksud dengan isbal adalah memanjangkan kainnya melebihi dari mata kaki. Dikatakan ini adalah fil izar. Izar itu sarung ya. Kalau bahasa kita sarung. Kemudian al-qamis. Komis itu adalah gamis bahasa ini ya. Kalau bahasa Arab yang populer itu dikatakan gamis. Gamis itu adalah baju terusan atau bahasa kita disebut dengan jubah. Nah, bukan baju yang sepotong. Iya biasanya gitu. Gamis ya kan? Itu yang sepaha. Iya. Gamis itu asalnya kan bahasa Arab. Sebagian lahja menggunakan seperti hak. Dia mengatakan hag. Sama juga dengan komis. Mereka biasanya orang-orang Yaman, ya kan, lahjanya menggunakan gamis. Enggak lahja mereka enggak bilang komis. Nah, maka ini dikatakan adalah baju terusan atau jubah kita katakan. Itu yang dimaksud. Dan imamah. Imamah itu adalah sesuatu yang diikat. Jadi sorban kita bilang.
Dan sorbannya itu kalau kita lihat pada zaman Rasulullah bisa panjangnya sorbannya itu sampai 20 sampai 30 meter Waduh, panjang. panjang. Jadi sebagian mereka memanjangkan, menunjukkan untuk kebanggaan diri. Nah ini larangannya, maka dikatakan larangannya ini adalah pada imamah, pada sorban, ataupun dia dikatakan pada pakaian, celana, atau sarung, atau jubah. Nah kenapa kita katakan perbedaan tempat itu tidak menjadi masalah jenis pakaiannya. Maka kalau kita lihat secara sejarah ketika para sahabat itu membuka futuhat, membuka negara-negara baru, ketika dia masuk, para sahabat itu tidak merubah tradisi kebiasaan pakaiannya. Jadi kalau kita kan biasanya pakai celana. Nah, jadi apakah boleh menggunakan celana? Secara hukum boleh. Karena para sahabat datang ke satu negara membuka futuhat, maka mereka tidak merubah pakaian kaum. Nah, tapi memperbaiki mana yang salah, kemudian diberitahu. Nah, nggak dirubah belangkon jadi imamah gitu. Iya, nggak dirubah. Nah ini, nah di sini juga dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan isbal di sini adalah khusus pada celana dengan imamah. Pada celana dengan imamah. Biarpun dikatakan, sebagian mengatakan ada juga yang masuk kepada tangan. Karena kan dikatakan di sini ada mata tangan ya, ada jendolan ya, apa bahasa ya apanya Indonesia yang baik dan benar itu, ada tonjolan. Jadi kayaknya ini kan seolah-olah mata. Dikiaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana kummi qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rusghi. Maka dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya lengan baju Rasulullah itu illa rusghi, sampai di sini. Mayoritas kita kan menggunakan sampai di sini kan, illa rusghi. Nah, menunjukkan kata para ulama hadis ini bukan larangan yang dimaksud dengan isbal, karena isbal adalah pada mata kaki. Itu mutlak. Ya kan? Maka dikatakan al-isbalu fil izari wa fil qamisi wa fil imamati. Ya kan? Bahwasanya ini adalah orang-orang yang isbal pada celana, pada sarung, pada jubah, pada imamah sorban. Maka kemudian orang-orang yang melakukan isbal, maka kata Rasulullah SAW, maka tidak yang bercampur dengan jarra thawbahu, ya kan, jarra thawbahu, maka yang kemudian memanjangkannya, maka dia akan, dalam hadis dikatakan masuk neraka. Dalam hadis dikatakan la yukallimullahu yaumal qiyamah. Maka Allah tidak akan mengajak bicara. Dan di sini dipastikan, dalam hadis ini dikatakan para ulama adalah Rasul menggunakan kalimat khuyala, sombong. Nah, sombong dalam artian pertama, isbal itu dilarang, haram, nggak boleh bagi laki-laki ya. Ini kan yang nggak melakukan isbal itu perempuan sekarang banyaknya, modisnya, ya kan? Haram dia. Akan tetapi apabila ditambah dengan khuyala, dengan sombong, maka dalam hadis ada 4 hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan dia akan tidak diajak bicara, akan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi dikatakan berdasarkan hadis Rasulullah tadi bahwasanya kummiya di Rasulil komisi Rasulillah, bahwasanya tangan baju Rasulullah itu sampai ila ruski, sampai di sini, maka bukan menunjukkan itu adalah isbal. Biarpun sebagian mengatakan adalah isbal, nggak boleh kelewatan dari sini misalnya. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya akan tetapi biarpun demikian kita tidak boleh melebihkannya. Atau kadang-kadang kata para ulama ada baju kebesaran yang bukan kebesaran kedodoran ya, tapi baju kebesaran yang menunjukkan kesombongan. Nah, dan ini tidak diperbolehkan karena menggunakan baju bukan untuk sombong. Jadi masuk ke umuman kesombongannya. Jadi secara umum dikatakan kalau lebih dari sini, misalnya di sini bolehkah? Secara umum boleh. Nah itu Allah ta'ala. Oke, saya terima kasih. Itu berkaitan dengan baju, ternyata nggak ada isbal di tangan ya. Iya, nggak ada mata tangan. Mata tangan nggak ada. Iya, pada asalnya. Tapi dia
khusus di kaki nih. Iya. Oke, Ustaz. Dan itu juga Mas Laman, Mhm. itu juga khusus untuk laki-laki. Perempuan? Perempuan tidak. Oh, gitu. Nah, jadi jangan kemudian berarti passion untuk perempuan itu pas. Pas ya. Enggak. Ya, Karena perempuan dikatakan aurat. Yang boleh kelihatan itu adalah muka dan telapak saja. Nah, ini berkaitan dengan perempuan nih Pak Ustadz. Kalau dia emang udah pakai kaos kaki sampai betis nih Pak Ustadz. Nah, kalau roknya itu mungkin apa namanya nih? Segaris apa nih? Sampai betis ya, betis. Sampai betis. Setengah betis lah iya. gitu roknya. Ini apakah dia sudah nutup aurat, Ustadz? Kadang ada juga kan rok-rok itu yang tingginya dia hampir setengah betis gitu, Ustadz. Iya. Tapi dikatakan kan aurat. Ya kan aurat wanita itu apalagi dia misalnya menggunakan kaos kaki. Kaos kakinya panjang sampai lutut contoh. Kan tidak ada bedanya antara betis dengan paha. Ya kan? Nggak ada bedanya. Jadi dilarang di sini untuk pembungkusan aurat. Khususnya untuk wanita yang jumlah titik auratnya banyak. Hampir keseluruhan badan adalah aurat kecuali tangan dengan muka. Jadi itu syaratnya pertama adalah harus longgar. Dan tidak boleh tipis. Nggak bisa ketat gitu. Nah, kalau kaos kaki kan pastinya ketat kan. Ya kalau gitu misalnya pakai kaos kaki sampai ke pangkal paha boleh. Kemudian tidak menggunakan pakaian atau menggunakan rok mini boleh. Maka secara hukum tidak boleh. Oke, Ustaz. Nah, gitu dia. Allah ta'ala bersama. Oke, Pak Ustaz, ada penelpon, kita coba angkat dulu, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa dan di mana? Ukti Aisyah, Ustaz. Ukti Aisyah sedang berdagi. Silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ini, Ustaz. Pertanyaan pertama begini nih, Ustaz. Kita tinggal di kampung ya, Ustaz ya. Itu kan ada pohon-pohonannya gitu kan, Ustaz. Lalu kan kadang kan kita melihat pohon kita aja ini, Ustaz ya, yang bukan orang lain yang nggak punya kita ini, Ustaz ya. Kan ada pohon kelapa gitu kan, Ustaz. Ini kita kan kepepet mau nyayur nih, Ustaz. Menggulai ini, Ustaz ya kan, itu ada kelapa jatuh punya tetangga gitu kan, Ustaz. Ini kita ambil, nanti kalau jumpa orangnya kita bilang gitu kan, Ustaz. Nah itu jadi kebiasaan gitu, Ustaz. Ini kita ambil dulu, besok kita bilang, ini kita ambil dulu, besok kita bilang gitu, Ustaz. Apakah boleh seperti itu gitu, Ustaz? Iya. Paham pertanyaan pertama kan, Ustaz? Iya. Pertanyaan kedua silakan. Pertanyaan kedua tentang ini, Ustaz. Pemilihan ini, Ustaz ya. Ini kan ada pengajian, Ustaz, yang mau nyalon ini, Ustaz, memberikan sesuatu, Ustaz. Seperti tikar, piring, gelas, itu kan dikasihkan itu kan, Ustaz. Jilbab pun dikasih itu kan, Ustaz. Lalu kan kita disuruh memilihnya gitu, Ustaz. Lalu kan kita menolaknya gitu, Ustaz. Katanya alah sok kali gitu kan. Juga gitu kan, Ustaz. Maksudnya kita menolaknya itu kan supaya pengen kita sendiri gitu kan, Ustaz. Terserah kita mau milih yang mana gitu, Ustaz, tapi tidak perlu dibayar gitu kan, Ustaz. Mau pertanyaan ini, Ustaz. Apakah saya bersalah, Ustaz, dan bagaimana dengan orang yang menyalon tadi, Ustaz? Ketika dia meminta suara dari rakyatnya, masyarakat, Ustaz, desa ya, Ustaz ya, untuk dia menyalon gitu kan, Ustaz. Apakah nanti dia kalau telah menjabat dia akan terus-terusan mengalami mendapatkan dosanya gitu, Ustaz, dengan uang suap tadi gitu, Ustaz? Sudah paham pertanyaan kan, Ustaz? Iya. Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kelapa pertanyaan pertama, Ustaz. Biasanya di kampung gitu, Ustaz. Ambil dulu kelapanya, nanti ngomong. Tapi aku tadi ngambil kelapa dia, Pak. Oh, nggak apa-apa, ambil aja. Biasanya gitu, Ustaz. Atau kadang nggak izin pun nggak masalah, karena memang kebiasaannya kayak gitu, Ustaz, di kampung. Kalau ada kelapa jatuh, ambil aja, nggak apa kalau untuk nyayur. Yang penting jangan dijual. Iya, insyaallah. Mengenai tentang ambil barang orang ya, mengambil barang orang ini kemudian tanpa izin terlebih dahulu kemudian diambil, itu adalah bentuk pada asalnya adalah mencuri definisinya. Nah, katakan kita ngambil barang orang tanpa izin, maka secara hukum adalah mencuri. Tapi kemudian ada satu faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini kemudian bisa membolehkan. Kalau memang masyarakat sekitar membolehkan hal itu, kadang-kadang kan gitu. Urf atau kebiasaan masyarakat adalah boleh ngambil apa saja asal jangan dijual. Atau kadang-kadang misalnya pagar, ya, pagar tanah orang itu pohon ubi, ya kan, dari batang ubi kemudian tumbuh. Dan kebiasaan masyarakat boleh siapa saja ngambil
dan ubinya misalnya. Mhm. Maka apakah boleh? Maka dilihat berdasarkan kebiasaan. Kalau memang kebiasaan itu satu hal yang sudah lumrah di kalangan masyarakat di situ, diambil tidak apa-apa, maka secara hukum tidak apa-apa. Mhm. Tapi kemudian maka ciptakanlah kebiasaan-kebiasaan itu berdasarkan kebenaran. Mhm. Dalam artian kalau seandainya contoh orangnya butuh kelapa dan dia kemarin belum sempat mau ngambilnya Mhm. karena dia mau nyayur misalnya, mau masak. Sementara ketika dia mau ngambil sudah hilang kelapa. Nah, di sini kan sang pemilik tidak bisa melakukan aktivitas. Kenapa? Karena barangnya hilang. Iya. Karena apa? Karena ada bentuk kezaliman yang kita lakukan. Jadi seyogianya kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan membiasakan sesuatu yang melanggar syariat. Mhm. Biarpun itu kebiasaan. Mhm. Tapi hendaklah kemudian kita menjaga rambu-rambu itu, karena menjalankan syariat itu adalah tidak mengambil hak orang lain. Mhm. Jadi lebih bagus kita ngomong, ngasih tahu, Bu, itu ada kelapa. Boleh saya minta atau boleh saya beli? Kalau boleh maka ambillah. Kalau tidak maka janganlah. Mhm. Karena kan kita nggak tahu. Kebiasaan itu belum tentu semua orang mau. Mhm. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu belum tentu semua mau. Kelapa orang, durian orang, kemudian mangga orang dan sebagainya belum tentu. Mhm. Jadi bagi kita hendaknya seyoginya adalah tidak melakukan hal itu, akan tetapi minta izin dulu, itu lebih utama. Allah ta'ala. Oke Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua kita tahan dulu Ustaz, karena Oke. kita harus rehat dulu nih. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Untuk itu bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami masih ada kesempatan, silakan nanti hubungi kami di 0617944282 atau juga bisa melalui SMS dan juga WhatsApp-nya ya di 085277992202. Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Iya pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita di Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati. Dan nampaknya sudah ada telepon yang terhubung. Kita akan coba angkat dulu, ada siapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Mak Rani Ustaz, Tebing Tinggi. Mak Rani Tebing Tinggi, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini Ustaz, kan anak ada nanam bunga gitu ya kan. Jadi ada orang datang minta bunga itu dengan alasan untuk berobat gitu. Iya. Bolehkah saya tidak memberi atau sebaiknya memberi? Atau kalau kita beri, apakah perlu kita tanya untuk obat apa gitu? Itu sebaiknya itu bagaimana Ustaz? Iya. Nah, Ini obat apa Bu? Obat untuk Gimana? syarat atau obat apa? Nggak tahu, katanya Bu minta bunganya satu aja ya untuk obat gitu. Cuma nggak saya tanya sih Ustaz. Cuman takutnya kepo nanti pikirnya gitu kan. Iya. Yang diminta dia tuh bunga anggrek gitu kan. Bunganya cantik. Sebenarnya sayang sih Ustaz. Cuman katanya untuk obat, kok nggak dikasih gimana gitu. Bunga kesayangan juga Ustaz sebenarnya diminta. Iya. Kalau saya sekalian pohonnya ya diminta. Assalamualaikum. Iya. Ini Ustaz, perlukah kita interogasi ini Pak Ustaz? Untuk obat apa Bi? Langsung, oh obat ini loh, obat panu misalkan apa gitu. Apa perlu kita tanya-tanyakan Ustaz? Karena mungkin kan curiga Ustaz. Emang ada Jangan-jangan dia ngumpulkan 1000 jenis bunga ya. Aja takutnya untuk jadi syarat-syarat yang aneh-aneh itu Ustaz. Iya. Tapi secara umum dikatakan kata Rasulullah itu al-aslu fil mu'min shadiq. Bahwasanya asal dari seorang mukmin itu dipercaya keimanannya. Nah, jadi kadang-kadang orang yang mencari bunga atau tumbuhan-tumbuhan tertentu dalam artian dia kadang-kadang memang itu adalah bentuk herbal. Ya kan, apakah direbus, makannya khasiatnya dan manfaatnya. Misalnya contoh itu kan yang banyak beredar itu kan
dari apa? Petik bunga sapron Oh iya, contohnya. mahal Ustaz. Mahal kan? Berapa 1 gram dia kayak seperti emas ya. Iya, jangan diminta, Nah, beli itu. jadi dia kan memiliki manfaat. Mhm. Ini kita bukan iklan sapron ya. Nggak jualan kan Ustaz? Dalam artian ada manfaat-manfaat yang tertentu di kandungan secara umum. Begitu juga mungkin bunga apa tadi? Melati. Bunga anggrek misalnya. Kita nggak tahu apakah kemudian itu digunakan untuk sebagai satu syarat dari dukun, ataukah kemudian itu adalah untuk memang satu bentuk herbal yang mau dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Itu kita nggak tahu. Jadi secara umum dikatakan kalau kita tidak menanyakan bagaimanakah hukum yang kita berikan, maka secara umum dikatakan al-aslu fil mu'min shadiq, bahwasanya asal seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus husnuzon. Ketika dia minta tidak aneh-aneh, kita rasa kita berikan boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mau menanyakan untuk apa dan sebagainya sampai kita mengetahui bahwasanya barang yang kita berikan itu digunakan untuk yang benar, itu lebih utama. Kita tanyakan. Kalau seandainya dikatakan, oh iya Mbah Pulan misalnya mensyaratkan ada 7 jenis bunga misalnya, boleh? Maka enggak boleh kita berikan. Allah ta'ala. Oke, saya terima kasih atas jawabannya, Masya Allah. Iya, saya lupa Ustaz pertanyaan dari Ukti Aisyah tadi Pak Ustaz. Oh, iya. Berkaitan dengan ini Ustaz, apa namanya? Tapi sampai ada telepon. Iya, Kita angkat telepon dulu bentar Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Ustaz, radionya kurang jelas Ustaz. Ya Ibu, mungkin dengarkan kami melalui telepon saja Ibu dan volume radionya dikecilkan saja Ibu. Ustaz dengar suara saya? Iya, dengar Ibu. Silahkan Ibu pertanyaannya langsung Saya aja. nggak dengar suara Ustaz. Oke, langsung aja pertanyaannya Ibu. Ini Ibu Haryati Batang Kulis. Iya, silahkan Bu pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau tanya lagi yang kemarin itu. Tadi malam saya diantarin lagi Ustaz minyak itu Ustaz. Jadi kayak mana Ustaz? Mau saya kembalikan atau gimana Ustaz? Di antara apa Ibu? Itu yang mau calon. Bu, mohon maaf agak jauhkan dikit dari radionya Ibu. Ya Ustaz, udah dengar Ustaz? Iya, silakan Ibu. Udah Diantar. Ustaz? Halo Ustaz? Iya, halo Ibu, silakan Ibu. Diantar apa tadi? Itu tadi yang untuk dari kepala desa itu tadi malam saya dianterin lagi Ustaz minyak makan. Lalu gimana? Saya kembaliin atau gimana Ustaz? Oke Bu, terima kasih. Kalau kembaliin di mana kemana saya kembaliinnya gitu Ustaz? Karena yang ngatur orang lain gitu Ustaz. Iya. Itu aja Ustaz yang saya tahu Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya sama nih Pak Ustadz. Berkaitan dengan ya siraman, kalau bisa siraman rohani, ini siraman fajar. Dikasih minyak makan. Hadiah-hadiah kampanye gitu, kasih minyak goreng. Tadi kalau Ukti Aisyah tadi katanya tiker, jilbab dan lain sebagainya gitu Pak Ustadz. Apakah perlu kita tolak? Dan kalau memang sudah terlanjur kita terima bagaimana nih Pak Ustadz? Enggak, ini kasus pemberian minyak makan ini karena langkanya. Ini kan sekarang ini para emak-emak lagi memburu minyak makan. Enggak Ustadz, karena memang mau kampanye Ustadz. Oh, ada kampanye pemilihan kepala desa nih Pak. Oh gitu, insyaallah. Iya. Langsung aja dua pertanyaan ya, sekaligus ya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sering nelpon ya. Ini mudah-mudahan Allah terus tetapkan keimanan kita agar kemudian kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama ini. Nah, mengenai tentang suap, ini dalam artian suap, ya kan? Orang yang mau mencalon sesuatu jabatan, kemudian memberikan hadiah-hadiah, dan ini jatuhnya kepada suap. Maka kata Rasulullah, ar-rasi wal murtashi fa finnar. Bahwasanya orang yang menyuap dan yang disuap, orang yang menyogok dan orang yang disogok, maka kata Rasulullah, maka mereka berada di dalam neraka. Ini ancamannya. Nah, bagaimanakah kemudian kita tahu itu suap atau tidak suap? Adalah orang yang memberikan sesuatu, jasa, benda, materi untuk
sesuatu yang akan dia capai. Mhm. Kalau kita katakan, wahai Bapak, ngasihnya sesudah jadi, kan nggak mau orang. Mhm. Kalau udah jadi, kayaknya nggak kenal lah. Tapi kalau sebelum jadi, kayaknya dia orang yang paling mengenal kita, Iya. memperhatikan kita misalnya. Kalau ada banjir misalnya, kalau ini masa kampanye misalnya, banjir itu, mungkin saya katakan, mungkin air banjirnya itu mungkin diteliti, ada virusnya atau enggak. Mhm. Tapi gitu sudah jadi, jangankan lewat, Hmm. ya kan, kabarnya pun tidak kunjung datang. Jadi pemberian sebelum dia jadi itu adalah punya faktor kepentingan. Apakah sajadah? Kadang-kadang kita dengar tuh sajadahnya digulung kalau dia nggak jadi, Ada. ditarik, semennya ditarik. Nah ini tidak benar. Ini tidak benar. Bukan tidak benar menariknya, dalam artian tidak benar memberikan suapan tersebut. Nah ini nggak benar. Ini tidak dibenarkan menurut undang-undang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Nah ini kan ada istilahnya money politik yang kemudian disebarkan. Dan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena faktor untuk menjadikan dia sesuatu, untuk memilih. Bagaimanakah kemudian kita yang ingin menjadi pejabat, maka hendaklah kita menjelaskan apa yang akan kita bangun untuk masyarakat. Tapi jangan kemudian memberikan sesuatu dengan niat agar mereka memilih kita, dan itu tidak benar, dan itu jatuhnya kepada suap. Nah, bagaimana kemudian kasus yang sudah diberikan? Kalau bisa dipulangkan maka pulangkan. Tapi kalau tidak, maka sudahlah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan diambil lagi dari cara yang lain. Nanti ya Bu ya. Jadi kalau sudah diberikan, kita juga nggak tahu mau kemana pulangkan. Tapi kalau tahu maka pulangkanlah, lebih utama. Karena kita khawatir jatuhnya kepada dari sogok menyogok. Itu. Allah taala. Oke, Bos. Ini kalau seandainya jadi jadi kepala desa dia gitu. Apakah gaji yang dia terima selama menjabat sebagai kepala desa itu haram, Ustaz? Ya, sebagian para ulama mengatakan iya. Sebagian para ulama karena dia diambil dari satu yang tidak benar, maka dia akan terus mengalir pada hal yang tidak benar. Sebagian para ulama mengatakan enggak. Ketika menyogoknya itu termasuk dari dosa besar, maka jatuhlah kepada dosa besar pada itu saja. Tidak kemudian terus menerus. Nah itu sebagian memang khilaf di kalangan para ulama. Apakah kemudian dia terus menerus? Nah kita khawatirkan kalau jatuh terus menerus. Maka ini kata Rasulullah juga, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Yang menyogok, mengeluarkan uangnya itu, sudahlah dia mengasih uang atau jasa kepada orang lain, kemudian dia masuk neraka. Jadi ruginya dua. Biarpun dia berharap untung atau enggak ya. Untungnya dia mendapatkan jabatan atau enggak. Kan waktu belum saja itu. Proses itu. Sesudah jadi mestinya kan dia, kalau dia baik kepada masjid, ya kan, ada ngasih sejadah, kemudian jilbab kepada kaum muslimin dan kaum muslimat misalnya, itu kan sebelum jadi. Sesudah jadi kan kita katakan nggak pernah dia datang lagi ke masjid. Buru-buru ngasih. Buru-buru ngasih. Nah, mestinya kan dia sebelum jadi kan dia nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak punya wewenang. Sesudah jadi mestinya harus lebih banyak. Iya kan? Mestinya dia punya kekuasaan, dia bisa tanda tangan itu, bisa mencarikan untuk masjid, untuk renovasi masjid misalnya. Kalau yang kemarin cuma sejadah, ini bisa renovasi masjid. Jadi dalam artinya kan masalahnya yang sebelum itu ada udang di balik bakwan. Ya, jadi punya kepentingan. Setelah itu mestinya kalau dia yang peduli kepada masjid, jangan mengatakan ketika ingin menjadi, aku adalah berkomunikasi senantiasa dengan ulama. Aku adalah orang yang dekat dengan agama, agamis. Semua itu dikeluarkan. Tapi gitu sudah jadi, nggak ada. Mana yang kedekatan dengan para ulama, mana yang dia dikatakan ulama, mana yang dia kemudian peduli kepada masyarakat. Mestinya memberikannya itu setelah dia jadi. Buktikan dengan karya-karya untuk membangun masyarakat. Itu yang mestinya, bukan sebelumnya. Allah Ta'ala.
Oke, saya terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz, Masya Allah. Dan sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Iya. Iya, pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan minyak wangi, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita sholat menggunakan minyak wangi yang beralkohol? Karena minyak wangi kan ada yang beralkohol dan non alkohol, Ustadz. Nah, biasanya yang beralkoholnya harganya lebih murah, gitu, Ustadz. Nah, ini boleh nggak kita pakai untuk sholat? Ya, mengenai tentang minyak wangi ini kan banyak ini ya, biarpun di kalangan para ulama khilaf. Salah satu contoh Imam Syafi'i dikatakan maka tidak boleh. Sebagian Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan boleh misalnya. Nah, bagaimanakah ini? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar. Ini kan titik khilafnya adalah bahwasanya alkohol itu adalah termasuk khamar. Iya. Ya kan? Ini titik khilafnya. Sehingga kemudian dikiaskan. Khamar di sini kata para ulama apakah dia najis atau tidak? Dalam artian najisnya ketika hissi atau ma'nawi. Dipegang batal atau tidak dikatakan. Itu rijisnya. Rijis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad dikatakan ayat Allah tadi dikatakan bahwasanya innal khamr wal maisir, ya kan? Dikatakan bahwasanya khamar alkohol, maisir itu judi. Judi itu kan dikatakan kemudian azlam, al-ansab wal azlam, bahwasanya mengadu nasib dengan panah busur panah, ya kan? Itu rijis, itu najis. Jadi dikatakan judi itu najis, bagaimana najisnya? Misalnya ada orang yang main judi, main apa Ya, tuh? Main kartu, main gaplek. Apakah kemudian terpegang gaplek tadi? Iya, Ustadz. Terpegang kartunya, kemudian dia batal wudunya, najis? Dikatakan enggak. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah perbuatannya. Jadi ini perbuatannya yang jadi bermasalah. Jadi dikatakan contohnya dikatakan dalam ayat lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innal musyrikina najas. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu apa? Najis. Banyak kita mau sholat, jumpa orang non muslim, kita salaman, kita senggol, apakah batal wudunya? Secara fikih dikatakan tidak. Tapi kenapa kemudian Allah mengatakan najis? Maksudnya adalah najis secara makna. Najis secara makna. Juga dikatakan kalau menurut pakar dikatakan bahwasanya alkohol yang pada minuman dengan alkohol yang pada parfum ini dia berbeda. Kalau parfum itu dikatakan jenis kimianya adalah metanol. Sementara pada minuman itu dikatakan adalah jenis kimianya adalah etanol. Jadi berbeda dia. Berbeda zat secara rumusan kimia, maka dikatakan berbeda. Kalau seandainya metanol diminum, maka dia akan membahayakan dan akan mematikan. Bukan saja hanya mabuk, nggak sadar diri, tapi akan merusak. Salah satu contohnya dikatakan adalah saraf otot akan rusak, hancur. Jadi beda jenis, ya kan? Itu dalam sudut pandang itu. Kemudian juga ketika pengharaman khamar dikatakan kata Rasulullah fa'arik hafid thoriq, maka buanglah di jalan-jalan. Menunjukkan kata para ulama kenapa Rasulullah memerintahkan untuk buang di jalan. Sementara kita pipis kan nggak boleh di jalan. Iya. Karena dia najis pipis itu. Kencing kita adalah najis. Sementara ini kata Rasulullah arik hafid thoriq, buang di jalan. Menunjukkan tidak najisnya secara dipegang. Ketiga, dikatakan kata Rasulullah, Rasul tidak memerintahkan untuk mencuci tempatnya. Sementara ketika datang perintah larangan babi, dikatakan pengharaman babi, maka Rasulullah memerintahkan untuk mencuci, menyamak tempatnya. Jadi kendinya itu tempat baskomnya, kita bilang. Baskomnya itu ketika pengharaman babi, Rasul mengatakan itu sama. Sementara ketika pengharaman khamar, jatuh pengharaman khamar, Rasul tidak memerintahkan untuk mencuci tempatnya. Jadi itu dia
menunjukkan bahwasanya najisnya di sini adalah yang dimaksud khamar itu ketika dia minum maka tidak bisa dikiaskan kepada alkohol ketika parfum. Mm-mm. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Oke, artinya nggak masalah kita pakai minyak wangi itu Ustaz ya. Iya. Oke, walaupun lebih selamatnya cari yang non alkohol aja. Iya. Oke, Ustaz. Mm. Nah, Pak Ustaz nampaknya ada penelpon. Kita akan Silakan. coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Khadijah di Sumatera Utara, Ustaz. Ummu Khadijah, langsung aja pertanyaannya. Iya, Ustaz. Gini, Ustaz. Mhm. Kan sering melihat kemungkaran ya, Ustaz. Mm. Sementara kan kita disuruh merubah dengan tangan atau dengan lisan, dan paling lemah kan dengan Hati. Hati. hati, itu lemah-lemahnya iman. Mm. Tapi kita selalunya itu dengan hati, Ustaz. Mhm. Alasannya itu memang nggak sanggup dengan tangan. Jadi sekiranya nampak lagi kemungkaran, jadi kita nganggap udahlah hati paling lemah lah, udah selemah-lemahnya Iya. iman lah, udah pakai hati lah itu gitu, Ustaz. Iya. Pertanyaannya nanti di Yaumil Mahsyar apakah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, Ustaz, sama Allah, Ustaz? Iya. Karena selalunya ngingkari dengan hati, Ustaz. Mhm. Itu aja Ibu. Syukron, Ustaz, atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tapi kita tahan dulu karena kita harus kembali rehatnya Pak Ustadz. Boleh, Mas. Ya, nama pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati. Ada pertanyaan dari tebing tinggi tadi dari Ummu Khadijah. Pak Ustadz, berkaitan dengan man ro'a minkum mungkaron. Kalau kita melihat kemungkaran nih Pak Ustadz, katanya kan falyughayyirhu biyadihi. Pakai tangan. Iya. Nggak sanggup nih Ustadz, pakai lisan. Nggak Iya. sanggup nih Ustadz. Ya udah pakai hati aja yang terakhir nih Pak Ustadz. Iya. Walaupun itu katanya selama-lama iman. Tapi selalu kalau kita lihat kemungkaran, hati, selalu di hati Pak Ustadz. Nah, apakah pertanyaannya nih Pak Ustadz, di akhirat nanti itu bakalan dipertanggungjawabkan Ustadz? Kok selalu dengan hati aja kamu ini selama masa hidupnya nih Pak Ustadz? Ini alasan atau apa ya? Ya, pertama memang itu martabat di dalam tingkatan di dalam berdakwah ya. Adalah dengan menggunakan tangan. Tangan di sini dikatakan adalah kekuasaan. Bukan berarti nanti setiap ada orang yang melakukan maksiat, yang dimaksud dengan tangan adalah pukulan, bukan. Ya, bukan dengan pukulan. Anak kita nggak mau dikasih tahu langsung pukul, karena kata Nabi dengan tangan, bukan. Tapi dengan kekuasaan. Yang kedua dengan lisan, dinasihati dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan hati. Nah, level tingkatan ini adalah berdasarkan kemampuan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, adalah bertakwa kepada Allah berdasarkan sekuat tenaga kita dengan kemampuan masing-masing. Jadi bukan kemudian kita menyederhanakan. Kadang-kadang itu kan kayaknya lebih gampang itu yang terakhir lah. Iya sih. Bukan. Tapi bagaimana kita berusaha dulu. Dengan lisan bisa. Kalau dia berefek kita nasihati jadi malah membenci, malah menjauhi, jangan. Misalnya. Tapi kadang-kadang proses itu belum kita lakukan, tapi kita yang segan, yang sungkan, yang takut, atau bahkan dikatakan malu. Kita katakan udahlah yang terakhir aja. Enggak. Dan itu enggak boleh. Dan apakah ditanya? Pasti akan ditanya. Karena apa? Karena kita belum pada berhak untuk pada level yang terakhir, kita sudah menyerahkan diri kepada yang terakhir saja. Contoh gini, ada orang yang sakit. Sementara setiap orang yang sakit atau sehat wajib untuk melakukan sholat 5 waktu. Dia bilang, karena aku sakit, kayaknya aku sambil berbaring aja lah sholatnya. Bisa berdiri, bisa. Nah, apakah boleh melakukan secara berbaring? Enggak boleh. Maka dia harus melakukannya. Atau dia sudah mengukur ini tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Kalau aku berdiri bisa jatuh misalnya. Kadar kemampuannya diukur, bukan
kayaknya males lah karena ini sekarang sakit panu misalnya. Karena sakit kemudian saya berbaring aja enggak. Tapi harus dengan kemampuan yang memang sudah diukur. Sama juga tentang menasihati tadi, martabat pindahnya itu, level pindahnya itu. Karena apa? Karena kita memang sudah mengukur ini, kalau kita nasihati dengan lisan kita, masalahnya apa? Dia akan menjadi benci. Dia akan lain sebagainya. Nah, itu baru pindah yang terakhir. Bukan semua dijadikan terakhir. Itu dia. Jadi itu ya Ibu yang bisa dilakukan. Apapun yang bisa dilakukan maka lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan. Kadar kemampuan ini bukan menunjukkan pasrah, tapi adalah usaha yang kemudian sudah kita usahakan tidak mampu. Ketika mentok tidak mampu, maka ambil yang terakhir. Allah ta'ala. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Dan kami ajak bagi Anda pemirsa, masih ada kesempatan waktu kita di 0617944282. Kita angkat dulu, ada siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus. Silakan dicoba kembali di 0617944282. Oke Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz, berkaitan dengan masalah rumah tangga nih. Ustadz, saya digugat cerai dengan istri saya yang baru kurang lebih saya nikahi 1 tahun nih Pak Ustadz. Nah, bolehkah saya ceraikan dan meminta mahar dikembalikan? Karena saya dulu memberikan mahar itu sebuah rumah. Mahal loh Ustadz. Ibaratnya belum balik modal kalau baru setahun. Boleh nggak nih Ustadz? Iya. Secara umum dikatakan bolehkah kemudian kita meminta balik mahar yang diberikan? Karena kemarin maharnya mahal ya, rumah. Dan ini bolehkah? Maka dikatakan salah seorang sahabiah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ketika melihat suamiku, aku khawatir jadi kufur iman. Jadi kufur. Enggak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan para suaminya itu ya standar ke bawah ya, lah. Standar ke bawah ya. Bingung juga mau bilang jelek, susah ya. Dikatakan bahwasanya mukanya enggak menarik. Sehingga ketika lihat, ya Allah, kata istrinya, ya Allah, hati ini menolak. Ketika lihatnya, ya Allah, ini kok kayak jam 12 siang terus misalnya. Jadi dia datang kepada Rasulullah, dia merasa terzolimi terus. Kenapa? Karena dia tidak menarik. Karena kan kata Rasulullah itu bahwasanya ketika kita menikahi seseorang itu dengan apa? Dengan adanya ketertarikan. Wa idza ra'atka sarratka. Kalau kita lihat dia, Allah menenangkan hati kita. Kalau ini dilihat, ya Allah, panas hati kita. Maka perempuan ini datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak khawatir nanti aku tidak termasuk dari orang-orang yang mensyukuri nikmat. Gitu lihat suami, ya Allah, enggak enak, enggak nyaman. Terus begitu saja ya Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah, oke lah, baiklah. Apakah kamu bisa mengembalikan mahar yang diberikannya dulu? Kebun? Maka katanya, iya ya Rasulullah, saya akan kembalikan kebunnya. Karena waktu itu maharnya adalah kebun. Maka dikatakan, maka dia mengembalikan kebunnya dan meminta untuk menggugat cerai, atau disebut dengan istilah syar'i dikatakan khulu'. Nah, jadi bolehkah? Boleh. Kalau kita dulu memberikan seperangkat alat sholat, kemudian dipulangkan seperangkat alat sholatnya, boleh. Rumah misalnya, bolehkah? Boleh. Boleh enggak dengan yang lain? Boleh. Maka kata para ulama itu dikatakan adalah segala sesuatu yang berharga. Gelas misalnya ini berharga? Berharga. Boleh enggak dikembalikan? Saya minta dicerai dengan memberikan iwad, atau dendanya adalah dengan gelas ini, boleh. Atau uang 100.000 boleh? Boleh. Jadi sesuatu yang bernilai. Katakan, apakah kita mengembalikan mahar yang diberikan itu yang kita terima lagi, maka secara hukum boleh saja. Wallahu ta'ala. Oke Pak Ustadz, Masya Allah, waktu kita sedikit lagi Ustadz. Ya. Satu penelpon terakhir, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Irfan di Medan. Iya Pak Irfan. Di Deli Tua. Deli Tua, Masya Allah. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak.
Ini mungkin di luar konteks Pak Ustadz. Cuman di beberapa kesempatan pengajian saya pengen nanyain, cuman belum sempat Pak Ustadz. Iya, silakan Pak. Saya kan kebetulan kerja di bidang rehabilitasi Pak Ustadz. Iya, Untuk rehabilitasi narkoba. Masya Allah. Saya punya klien yang sedang mengalami depresi Pak Ustadz. Iya. Dia sudah berulang kali coba untuk jadi lebih baik. Ya, depresi karena narkoba Pak Ustadz. Iya. Dia sudah berulang kali mencoba lebih baik, sholat ke masjid, ngaji, baca Al-Quran. Tapi begitu datang godaan, dia kembali menggunakan lagi. Iya. Akhirnya dia ditinggal oleh keluarganya, diabaikan oleh keluarganya, ditinggal sendiri gitu Pak Ustadz. Iya. Kira-kira apakah dosa buat keluarga, bagi keluarga yang meninggalkan seorang anak, menelantarkan seorang anak yang sedang dalam keadaan depresi gitu Pak Ustadz. Iya. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih buat Pak Irfan dari Medan. Mungkin Ustadz singkat saja dijawab Ustadz karena kita sudah di penghujung acara nih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Irfan ya. Mengenai tentang keluarga yang kemudian meninggalkan orang-orang yang sudah berusaha untuk bertobat, maka tidak boleh. Maka jatuhnya kepada dosa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Maka jagalah dirimu, dalam artian bentengi diri kita agar untuk tidak bermaksiat. Kemudian setelah itu apa? Keluarga. Apalagi kemudian keluarga kita ini yang sudah mengalami depresi, faktor apa? Faktor kemaksiat yang dilakukannya. Orang yang sudah terjerumus kepada kemaksiatan, bertobat, maka kata Rasulullah SAW dikatakan adalah semua anak Adam memiliki kesalahan khata', wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan, sebaik kata Rasulullah. Dalam artian di sini adalah the best, yang terbaik adalah orang-orang yang bersalah kemudian dia bertobat. Jadi bagi mereka yang bertobat, makanya hendaknya kita lebih perhatian kepada mereka. Orang yang bertobat itu adalah orang yang ingin menuju kepada kebaikan. Maka seyogianya bagi kita keluarga adalah mensupportnya, membantunya. Kenapa? Karena tuntutan itu wajib bagi kita. Kata Allah itu, maka selamatkanlah siapa yang pertama? Diri kita. Yang kedua siapa? Keluarga. Jangan kemudian ketika dia ingin selamat, kita tinggalkan. Jadi kita tidak menjalankan kewajiban yang kedua. Itu wajib bagi kita, bagi para keluarga, kita wajib untuk menjaga mereka. Kalau kita meninggalkan kewajiban, maka jatuhnya kepada dosa. Allah Ta'ala. Oke, saya terima kasih Ustaz, Masya Allah, dan mohon maaf nampaknya waktu kita sudah habis. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir dan menjawab pertanyaan kita. Syukran saja, jazakallahu khairan. Insya Allah kita akan kembali lagi di esok hari tentunya di waktu yang sama, dan langsung aja kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.